Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di video yang kedua. Maaf, saya masih berbicara gugup karena sebelumnya saya nggak pernah bikin video, paling buat kayak semacam short video aja atau nyanyi-nyanyi. Oke, langsung to the point aja. Saya mau ngejelasin video yang kemarin. Sebenarnya saya males ya klarifikasi lagi apa sih yang sebenarnya terjadi dengan video yang kemarin itu. Tapi banyak yang nanya juga, banyak yang support saya juga. Tapi sebelumnya dulu banyak yang bertanya, kenapa sampai sekarang kok belum punya anak? Makanya kemarin saya bikin video sebenarnya itu untuk berbagi pengalaman juga, dan orang-orang juga nggak harus bertanya terus kenapa saya sampai sekarang belum dikasih keturunan. Pertama, saya ada masalah dengan kandungan saya, yaitu tuba fallopi saya. Di bagian kandungan saya ini terdapat infeksi dan harus ada pengangkatan pada tuba fallopi sebelah kiri. Mungkin nanti di video ini akan saya kasih fotonya di atas. Setelah operasi itu saya masih simpan fotonya, memang agak ini nanti saya akan potong setengahnya aja ya bagiannya. Itu tuh kalian ngalamin gak sih ketika kalian disuruh periksa yang namanya HSG ataupun USG, itu berbeda. Sedangkan USG itu walaupun yang 3D or 4G itu belum tentu kelihatan di dalam. Sedangkan yang HSG itu yang saya bilang dimasukin kateter ke dalam vagina dan disuntikan dengan cairan liquid itu tuh rasanya nggak enak di perut pertama, dan kedua yang nggak enaknya lagi hasil resultnya gitu. Ya Allah, rasanya tuh hancur, rasanya tuh nggak bisa diomongin lagi dah. Saya udah pasrah, saya udah ikhlas kalau memang jalannya seperti ini, saya jalanin. Bayangin saya tinggal di negara suami di Perancis, yang ada di sini hanya keluarga dari suami, sedangkan keluarga dari saya itu nggak ada. Dan yang saya sampai sekarang bangga pada diri saya sendiri itu, saya tuh nggak pernah yang namanya berani di meja operasi. Ini yang kedua. Pertamanya dulu saya pernah dioperasi, tapi untuk pencabutan gigi itu berbeda. Itu aja tuh udah rasanya udah kayak gimana gitu ya, namanya masuk rumah operasi. Pasti sebagian orang juga udah punya pengalaman bagaimana yang namanya masuk rumah sakit dan memasuki ruang operasi. Itu pertama ngeliat alatnya, terus pasti depresi duluan udah ngeliat alatnya, stres, terus sendirian, dan kita tertidur. Walaupun kita tertidur lelap, kita tuh tetap di dalam mimpi tuh cuma bisa membaca doa, semoga ketika kita bangun kita masih bisa dilihatkan dengan dunia. Pasti banyak yang seperti itu. Dan saya pun di sini di Perancis, ngebayangin pada saat corona kayak gini, saya nggak bisa ditemenin suami saya. Suami saya suruh pulang ke rumah. Di ruang sebelum saya masuk ke ruang operasi itu, saya ditaruh ruang yang namanya tempat pemulihan mungkin ya. Tapi pada saat itu saya belum melakukan operasi karena menunggu jadwal jamnya untuk dibawa ke ruang operasi. Sekitar 1 jam atau 1,5 jam saya menunggu. Saya itu cuma baca salawat, berdoa,
dan minta sama Allah semoga operasi saya lancar. Sedangkan tuh perasaan udah amburadul, cuma saya merasa kenapa saya bisa melalui ini. Saya tuh bangga sama diri saya sendiri. Dan di sana dokter tuh jarang banget yang bisa berbahasa Inggris. Dan saya kaget pada saat saya di sana. Saya mencoba bahasa Prancis walaupun bahasa Prancis saya terbata-bata. Bahkan kalau dibilang saya tuh masih gak bisa. Tapi ketika mereka bertanya pada saya masih bisa menjawab dan mengerti apa maksud mereka. Sekitar 1 jam kemudian saya dibawa ke ruang operasi ke atas. Saya ditanya jangan stres, berdoa. Bagaimana mereka bangganya terhadap saya. Mereka bertanya kamu di sini sama siapa? Saya sendiri. Ada keluarga di sini, ada keluarga suami. Itu tuh rasanya. Mereka bilang sabar ya, gitu. Mudah-mudahan operasinya lancar. Saya yang ngeliat masuk dia ruang operasi, ngeliat alat-alat. Itu tuh yang tegang langsung, tapi itu enggak. Saya pikir saya tuh bakal tegang dan bakal ada kayak semacam banyak kan yang kasusnya orang-orang yang melakukan operasi tadinya tenang, setelah melihat alat-alat dan masuk ruang operasi menjadi parno, mungkin kalau dibilang stres, dan darahnya menjadi tinggi. Itu tuh nggak ada di saya. Cuma pada saat itu saya yang tegangnya itu pada saat tangan saya karena mungkin karena prosesnya tangan kanan kiri diikat, terus di pinggang, di kaki juga, dan ada lampu besar di atas. Itu yang bikin saya parno. Awalnya sih enggak, saya santai, saya cuma yang baca sholawatan, tetap baca doa, ayat-ayat. Terus kemudian saya lihat alat di sebelah kanan yang nggak bisa dibilang lah, mungkin itu kayak semacam kayak ada bor kecil, terus kayak ada jarum, kayak ada pisau kecil. Udah nggak bayangin dong. Akhirnya saya cuma disuruh menghitung dari 10 sampai 1, dan di situ saya sudah dipasangin infus dan untuk alat oksigen. Nah, pas dipasang alat oksigen bukan yang di bagian hidung, tapi yang langsung begini gitu. Karena itu mungkin kalau saya ngalamin ya operasi yang kedua ini, itu tuh dia pakai masker oksigennya yang nutup ini, terus itu tuh langsung membuat aku tuh yang ngantuk, tapi tetap mata tuh masih mau melek, dan saya tuh yang sesak napas dan terbatuk-batuk. Itu yang saya ingat. Setelah itu saya nggak ingat lagi, dan saya bangun beberapa jam kemudian. Saya udah ada di ruangan intensif, kayak intensif gawat darurat gitu, maksudnya kayak tempat orang setelah operasi untuk ngerehab, mungkin tempat rehab ya kalau dibilang. Setelah saya sadar dan selang karena saya dipasang selang kayak apa tuh ya, kalau buat orang di ICU yang susah napas itu tuh ya, saya dipasang itu. Saya ngerasain sih pas dilepas saya bangun setengah sadar, dan tuh rasanya tenggorokan gak enak banget, dan saya nggak tahu kalau saya tuh dipasang ventilator ya, itu alat pernapasan ventilator. Terus saya juga nggak ngerasain kalau perut saya tuh sebenarnya udah dilubangin sampai 4. Bayangin dong, di pusar, di bagian bawah kanan kiri, dan di tengah perut bawah. Nah, bayangin rasanya tuh kayak gimana. Terus mereka cuma nanya, kamu oke? Iya, saya oke. Kamu baik-baik saja? Ya, walaupun mereka bertanya dengan bahasa Prancis, saya cuma bilang yes, saya oke. Kemudian beberapa jam kemudian saya dipindahkan ke ruang biasa, dimana yang pertama kali sebelum dimasukkan ke ruang operasi, saya ditaruh di tempat yang sama. Di situ
sekali yang saya cari cuma handphone, karena kalau ada apa-apaan dengan saya bisa menghubungi suami saya dan keluarga saya yang di Prancis. Setelah itu saya cuma kontak suami saya, jemput saya. Padahal di situ saya setengah sadar yang mungkin kalau dibilang kata susternya masih yang di bawah pengaruh dari obat bius itu. Cuma telepon ngomongnya ngaco katanya, apalah gitu. Terus di situ saya cuma lihat, pegang di bagian mana yang dioperasi, sampai saya itu buka pas di perut saya. Oke. Oh, jadi yang dioperasi itu ini. Saya pikir itu dari alat kemaluan kita gitu loh, yang biasanya operasi kayak semacam kuret atau gimana. Ternyata enggak. Saya lihat saya udah ada perbanan 4 dan di situ prosesnya itu dibolongin. Dan saya pernah googling juga sih sebelum saya melakukan operasi itu. Saya udah tahu operasinya akan seperti itu, cuma saya nggak ngebayangin itu saya sendiri, badan saya sendiri dibuat lubang seperti itu. Terus berapa sekitar 1 jaman suami saya jemput saya masuk ke ruangan itu. Saya cuma nanya, ayo pulang, sedangkan saya itu sebenarnya pusing dan dicek darah saya itu rendah banget. Nah, taunya dokternya suruh nunggu kalau bisa. Nah, saya tuh udah gak betah yang namanya di rumah sakit. Kalau misalnya darah saya masih rendah terus, saya bisa dirawat. Sedangkan saya tuh gak mau. Lagi corona kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau di Jakarta ya, atau di Indonesia, habis dioperasi gitu biasanya nginep semalam. Kalau ini enggak, kita disuruh pulang. Membayangin. Setelah itu, untungnya saya bisa nahan gitu pusing saya itu, karena saya benar-benar udah gak betah yang namanya di rumah sakit terlalu lama. Walaupun hitungan 1 hari, saya minta pulang segala macam. Akhirnya dokter bilang, ini tuba fallopinya sebelah kiri kita angkat karena itu udah parah sekali infeksinya. Untungnya istri kamu kita tangani secepatnya, kalau enggak mungkin cairan itu sudah naik ke paru-paru. Dan saya di situ tahu apa yang dokter omongin, sedangkan saya tuh mau bertanya sama dokter, saya bingung harus ngomong apa. Dokter itu bisa bahasa Inggris, tapi saya tuh karena masih kebawa pengaruh obat bius itu, jadinya ya nggak tahu, cuma mikirin mau pulang itu aja. Dan suami tuh masih diskusi, sedangkan saya tuh udah cerewet banget ngajak pulang. Akhirnya dokter memperbolehkan saya pulang, dan di jalan saya cuma nanya, ini nanti kalau aku mau makan siapa yang masakin, siapa yang ini, sedangkan perut aku kan kayak gini. Untung waktu sebelum operasi sebenarnya tuh saya nggak inget kalau saya tuh udah masak buat buat kalau misalnya bener-bener urgent gitu. Saya cuma bikin yang simpel-simpel aja gitu, nyuruh suami saya. Dan di corona ini beruntungnya juga sih suami saya pada saat itu dia kerja dari rumah ya, belum di kantor. Jadi ada plus ada minusnya gitu. Terus saya langsung ke rumah tiduran, terus dikasih obat. Saya tuh masih bertanya-nanya, ini perut saya sebenarnya diapain sih gitu. Akhirnya suami jelasin, di perut kamu itu ada infeksi, dengan infeksinya itu sudah menjalar ke organ, maksudnya hampir menjalar ke organ, udah hampir naik juga ke atas. Kalau kamu nggak buru-buru dia tanganin, mungkin nyawa kamu taruhannya. Besok saya cuma diam, nggak ngomong apa-apa, mau nangis juga nggak bisa. Terus yang dibuang apa? Yang di sebelah kiri tuba fallopi. Ternyata saya tuh nggak ngerti.
tuba Fallopi apa, ovarium apa, itu tuh saya masih yang bingung bagi bagian itu. Akhirnya saya searching sendiri sambil nahan sakit. Walaupun saya udah minum obat, tapi itu masih terasa sakit ya, karena itu mungkin kayak seperti orang sesar ya, di bedel-bedel perutnya dibolongin, ngebayangin. Terus saya lihat, oh ternyata bagian ini. Dan katanya di tuba Fallopi itu, walaupun saya sudah dipotong tuba Fallopinya, saya masih bisa punya anak yang sebelah kanan. Sedangkan saya yang sebelah kanan itu posisinya tuh lebih apa ya, masih bisa dipertahankan, walaupun sebenarnya bisa dibilang kemungkinan untuk punya anak itu susah karena udah terkena juga. Cuma dokternya berusaha untuk dibersihin dan diperbaiki. Dokternya, susternya benar-benar segap banget, benar-benar yang gimana deh pengalaman saya ini yang di sini. Karena saya belum pernah sih ngalamin operasi yang bagian perut di Jakarta, baru gigi aja waktu itu. Setelah itu berapa hari kemudian saya ngerasa udah enakan, udah bisa jalan sendiri, udah sewajarnya deh. Karena kan kalau namanya bekas operasi itu kita nggak bisa tiduran aja, harus dibawa jalan, jadi badan itu nggak kaku. Saya udah ngebayangin gimana nasib saya kalau di sini saya nggak ada keluarga, ngebayangin saya sendirian. Seberapa bangganya saya sama diri saya sendiri. Terus di situ setelah sekitar berapa bulan, dokter, mungkin operasi itu 2020 ya, September. Sedangkan program anak itu 2021, bayi tabung. Karena saya udah benar-benar gak bisa yang namanya inseminasi atau melakukan program bayi yang natural gitu, selayaknya orang-orang hamil natural gitu loh, tanpa ada bantuan seperti itu, alat-alat segala macam. Saya juga gak pernah sih nyalahin apa yang udah terjadi. Mungkin kalau kita semuanya hati-hati apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, mungkin ya itu kembali lagi. Sebenarnya saya dulu pernah punya infeksi saluran kencing juga, jadi mungkin itu udah parah juga gitu. Cuman dulu saya berobat, saya pikir tuh udah sembuh, ternyata enggak. Dan dicampur saya punya mah akut juga, yang dimana apa sih kalau dibilang ya, cairan apa sih tuh, asam lambung ya, itu tuh udah kadang-kadang tuh dulu suka sakit perih. Kayak waktu kerja juga saya sering banget yang namanya masuk rumah sakit, walaupun cuma berobat tapi sering banget ya. Itu udah campur aduk lah. Itu mungkin dari situ juga saya berpikir, dan dokternya juga bilang mungkin dari situ juga. Jadi itu udah kelamaan, tapi beruntungnya masih bisa dibersihin. Kadang saya mikir mungkin ini udah taksir saya, udah ya mungkin udah takdir saya lah, semuanya yang saya alami. Terus 2021 tahun ini kami kembali ke rumah sakit, perkiraan Januari atau Februari, karena di sini tuh yang namanya rendezvous itu semacam mencari jadwal untuk ketemu dokter itu susah banget,
karena selalu penuh, namanya public hospital ya kayak gitu. Akhirnya kita datang ke sana ke rumah sakit dan ketemu dokter itu lagi, dan dokter bilang hasilnya bagus, alhamdulillah. Tapi waktu itu ngebayangin gak sih rumah waktu pas setelah operasi itu harusnya kan setelah 2 minggu biasanya kan ada pemeriksaan untuk pelepasan jahitan, itu tuh nggak ada konfirmasi apa-apa. Itu saya harus ngelepas sendiri jahitannya, bekas jahitannya, katanya jahitannya itu bisa menjadi daging, sedangkan yang di pusar saya tuh perih banget dan saya harus gunting sendiri karena tuh rumah sakit bener-bener nggak ngubungin, nggak nanya gimana saya, apa masih hidup atau enggak. Kami waktu pas ke rumah sakit setelah sekiranya 2 sebulanan mungkin ya, atau ya 2 bulanan atau sebulannya itu kita marah-marah ke rumah sakitnya, kok nggak ada konfirmasi kayak gini, nggak ada. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin karena kita juga nggak nanya, nggak baca lagi di kertas itu, karena semuanya tuh di sini ada pakai di kertas gitu loh keterangannya, antar apa yang selanjutnya. Terus kalau memang ada pertanyaan yang penting kita baru ke rumah sakit untuk telepon. Iya, setiap rumah sakit ada plus minusnya, tapi tetap saya bangga banget mereka bisa menemukan apa yang terjadi sama perut saya. Terus akhirnya di situ saya suruh bikin rendezvous lagi untuk jadwal ketemu dokter lagi untuk ke tahap selanjutnya, yaitu bayi tabung atau in vitro. Saya saya lupa, kurang lebih itu mungkin Februari atau Maret saya baru dapat jadwal. Lama banget kan, dari September 2020 saya baru dapat jadwal. Di situ saya dikasih obat. Terus buat sebelum operasi saya dikasih obat karena namanya sebelum proses operasi lagi yang kedua ini, untuk pengambilan telur ini saya disuruh minum obat, disuruh suntik juga di perut beberapa kali selama kurang lebih 10 atau 12 hari kalau nggak salah saya ingat. Cuma nama obatnya saya lupa. Dan setiap malam saya minum obat, disuntik di perut berkali-kali. Setelah itu kami kembali ke dokter, diperiksa lagi, udah oke, telurnya udah oke, besok saya operasi. Sama kasus kayak gitu juga lagi. Dan ini suami saya kasihan, nungguin saya di luar dari pagi sampai selesai operasi. Bagaimana rasanya nggak sedih pada saat corona kayak gini, semuanya serba susah, serba diperketat. Saya pikir suami saya tuh nungguin di ruangan mana, ternyata enggak, di luar, bener-bener di luar. Saya cuma teleponan, cuma nanya kabar gimana gitu. Suami saya cuma ngasih semangat, terus jangan lupa berdoa. Itu yang selalu saya ingat. Di ruangan tetap yang sama, dan di opernya itu lebih lama, dia ke ruang operasinya bisa 1,5 jam lebih. Saya baru dibawa ke atas karena observasinya dulu mungkin yang lama. Dan di sana banyak juga yang operasi. Pas saya di ruang operasi saya lihat bener banyak banget yang masih menunggu operasi. Dan saya coba banyak sholawatan. Di situ saya juga tetap berdoa semoga operasi saya lancar. Dan pada saat saya bangun itu sekitar jam 10:30, karena operasi itu dimulai jam 8:30 atau jam 9 kurang lebih. Jam 11 saya baru keluar dari ruangan, dan saya dibawa ke ruang biasa lagi sekitar jam 11:30, dan saya disuruh pulang jam 1 siangnya, minum obat segala macem. Dan itu tuh rasanya double kali lipat sakitnya dari operasi yang sebelumnya, yang dibolongin itu. Gak tahu. Terus saya lihat, saya periksa apa yang
bolongin gitu loh, apa yang dioperasi lagi ternyata enggak, dari kelamin diambilnya. Karena saya nggak pernah tahu ya proses bayi tabung seperti itu. Udah setelah operasi saya udah mulai pulih 2 minggu. Nggak sampai 2 minggu sih, saya suruh kembali lagi dicek perutnya. Ternyata ovarium saya oversize, yang kayak kemarin video saya jelasin, size-nya terlalu besar. Akhirnya saya suruh pulang lagi, suruh minum obat selama 10 hari untuk menetral atau membuat relax bagian ovariumnya. Saya jalani lagi, minum obat lagi. Dan akhirnya selesai itu saya suruh menunggu lagi menstruasi selanjutnya. Dan diperiksa lagi, ambil tes darah lagi, disuntik lagi, tapi nggak separah yang pertama. Yang pertama itu, ya Allah, mungkin kalau yang cerita sama dengan saya ini, bayi tabung, itu perjuangannya luar biasa, karena berbeda banget sama yang hamil normal. Kalian beruntung, kalian bisa hamil normal, sedangkan kami yang garis 2 memperjuangkan untuk hamil dengan melakukan bayi tabung ini biaya yang cukup besar, waktu juga yang lama, mengharapkan itu pasti, dan hasilnya itu tidak 100% akan sukses ya, kayak saya alami ini sekarang. Kalau dibilang saya keguguran ringan mungkin, tapi saya nggak putus asa. Saya akan mencoba lagi mungkin beberapa bulan kemudian, dan saya juga sudah membuat jadwal selanjutnya untuk ketemu dokter. Sedangkan saya nggak tahu harus kayak gimana lagi. Masih banyak yang mungkin lebih parah dari saya kasusnya, tapi saya selalu berpikir, ya memang mungkin udah takdir saya kayak gini, saya cuma pasrah. Yang pertama transfernya gagal, terus yang kedua itu transfer berhasil, tapi ternyata Allah berkehendak lain, saya pendarahan, tapi pendarahannya secara keluar sendiri, yaitu perutnya sakit banget. Beda sama layaknya kalau orang mens itu perut sakitnya nggak begitu banget. Nah ini bisa kayak 3 kali lipat sakitnya. Sampai saat ini saya juga takut ya yang namanya melakukan suami istri, karena dengan kejadian kayak gitu tuh saya kadang merasa takut gitu. Apakah saya harus melakukan lagi yang namanya step kedua bayi tabung? Karena ya ini yang membuat saya trauma, bukan karena saya trauma kehilangan, enggak, trauma dengan segala-galanya, berobat, disuntik, segala macam. Jadi kayak gimana ya, cuma di sini banyak yang dukung saya, terima kasih, banyak yang sayang sama saya, banyak yang selalu doain saya. Makasih banget buat supportnya suami, keluarga, dan teman-teman semuanya. Bukan karena kalian, karena kalian saya kuat, karena kalian saya kuat. Kalian selalu mendukung saya, terima kasih banyak. Semoga cerita ini membuka hati buat semuanya agar berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal. Dipikirkan dulu apa yang kalian makan, apa yang kalian lakukan. Perjuangan garis 2 itu yang susah. Pengen punya anak itu rasanya, please jangan pernah nanya lagi
kenapa belum punya anak, udah hamil belum. Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat mungkin awalnya nggak masalah ya, tapi keseringan rata-rata tuh membuat kami sedih, membuat kami terasa bingung harus menjawab apa. Buat kalian stop untuk nanyain kayak gitu ya. Orang mau punya anak atau belum punya anak itu berarti bukan belum rezeki. Karena rezeki anak, rezeki apapun itu bukan kalian yang tahu, itu semuanya Allah yang ngatur. Jadi stop nanya-nanya ya tentang masalah kapan punya anak. Maupun ya nggak apa-apa sih nanya, cuma jangan keseringan. Kami tuh sedih, kami tuh udah ngerasain sakitnya kayak gimana. Jangan ditambah sakit lagi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kami tuh pejuang garis merah itu juga punya perasaan. Ada hal yang kami harus cerita, ada hal kami yang gak harus cerita, dan hak di publik harus tahu. Enggak, saya cerita kayak gini karena saya mau sharing pengalaman saya, bukan karena saya membuka aib saya. Enggak, gitu aja ya untuk video hari ini, karena saya bingung gak tahu mau ngomong apa lagi. Yang pasti semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan rezekinya. Semoga para pejuang garis 2 seperti saya ataupun pejuang garis 2 yang ingin mendapatkan normal selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu diberikan anak-anak yang soleh dan soleha dan selalu membanggakan orang tua, sehat walafiat. Amin. Terima kasih semuanya.